Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية السلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وظهرت النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى المقدم محمد بن علي بعلاوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح كي صف النظامي ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي ثم إلى روح كي عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح حبيب محمد بن ألوي الحميد ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافع الدين ثم إلى روح هدي فتح الرحمن بن هدي أحمد صراء وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح حجي صالح بن حجي باسل ثم إلى روح حجي مرتب بن حجي سوي ثم إلى روح حجي متسم بن حجي سوي ثم إلى روح حجي متم بن حجي سوي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل المسجد والهداية أن الله يتغشم بالرحمة والمغفرة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjah, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Pak Zainuddin, Bapak Haji Masudi, Bapak Iwan, Bapak Ahmad Ahya, Bapak Haji Suhada, Bapak Haji Abdul Aziz, imam sholat subuh kita mulai dari awal sampai dengan hari ini, Bapak Ustadz Insinyur Haji Husain Fauzi, guru kita Ustadz Namin Setiawan, Bapak Haji Marjuki, Bapak Haji Rojali, Pak Agus Salim, Bapak Haji Bakhtiar, Haji Husain Al-Munawar, Haji Warsono, Haji Gunawan, Bapak Kelly, Bapak Haji Yusmeri, Bapak Hasan Sabu dan seluruhnya jamaah Masjidul Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, taufik wal hidayah, panjang umur, dan karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barakah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut yang setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hari yang ke-16. Sudah separuh jalan Ramadan, sudah kita tinggalkan separuhnya dan kita masuk separuhnya lagi. Mari sama-sama kita manfaatkan
dengan sebaik-baiknya Ramadan yang tinggal 16 hari lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapat predikat yang dikatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Karena tujuan akhir dari puasa adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Orang yang punya predikat takwa itu dapatnya surga. Kalau kata Haji Hussein yang siap baca nih, sering baca dia di sholat subuh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang disediakan oleh Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa disediakan? U'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Tanda orang bertakwa apa? Salah satunya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di kala kagak punya dan juga di kala lapang. Lagi sempit dia sedekah, lagi lapang juga sedekah. Hari ini kita dikasih amplop ini sama Haji Ajis. Padahal kebutuhan di bulan Ramadan banyak nggak? Banyak. Ada yang belum beli baju, ya nggak? Ini alhamdulillah saya mau udah beli baju. Emang saya nggak pernah beli baju Lebaran. Dari dulu sampai sekarang Lebaran nggak pernah beli baju. Beli bajunya di bulan puasa. Ya. Karena Lebaran untuk silaturahmi. Ya. Dikasih amplop, ya. Nah, amplopnya buat apa? Buat bikin tuh yang namanya kanopi. Kemarin baru hujan sedikit, marbot udah payah-payah tuh. Kenapa? Mesti lagi bersihin ubinnya lagi, Karena itu yang belum bersedekah, ya silakanlah bersedekah, berinfak untuk pembuatan kanopi. Lagi susah, emang itu tanda orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang menyedekahkan, menginfakkan hartanya baik di kala lapang lagi punya duit maupun di kala tidak punya uang. Gimana caranya bersedekah nggak punya uang? Ya semampunya. Kalau nggak mampu juga emang kagak punya, doain biar lancar. Ya nggak? Doain biar lancar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke kitab Nasaihul Ibad pada maqalah yang ke-16. Kemarin kita udah bahas 15 hari maqalah yang ke-15. Sekarang ke maqalah yang ke-16. Qala sahibul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrahi fid darain. Al-maqalatu sadisata asyar. Qila inna syahwata tusirul muluka 'abidan. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa 'abdu wa sabru yusirul 'abida mulukan li'anna al-'abda bi sabrihi yanalu ma yurid. Ala tara ay ala yasilu ilmuka ila qissati sayyidina al-karim ibnul karim Yusuf as-Siddiq ibnu Ya'qub as-Sabur ibnu Ishaq al-Halim ibnu Ibrahim al-Khalil al-Awwah alaihi salam wa Zulaikha. Fa innaha ahabbat sayyidina Yusuf nihayat al-hubbi wa huwa yasbiru ala makriha wa aziyatiha ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dalam kitab ini disebutkan, dikatakan inna syahwata tusirul muluka 'abidan. Sesungguhnya hawa nafsu itu bisa menjadikan para raja menjadi seorang budak. Orang berkuasa jika menuruti nafsunya, tunduk sama nafsunya, maka dia seperti budak. Pangkatnya raja, tapi hakikatnya dia jadi budak. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abdu. Karena sesungguhnya orang yang menyintai sesuatu maka dia akan jadi budaknya. Contoh,
Laki perempuan bedemenan, atau bedemenan, saling minta gitu kan. Nah, kemudian apa yang disukai sama orang yang dicintai biasanya dibeliin. Minta sepatu dibeliin, minta tas dibeliin. Kenapa? Karena cinta. Nggak punya duit, cari pinjaman. Nah, makanya orang yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi budaknya. Seorang raja bisa jadi menjadi budak kalau dia menuruti nafsunya. Karena itulah nafsu yang kita punya, semuanya punya nafsu, harus dikendalikan, ya. Dan sebaliknya, as-sabru yusirul abida malukan. Orang yang punya sifat sabar, mempraktekkan kesabarannya, bisa menjadikan seorang hamba itu menjadi raja. Diingatkan, ingat nggak sama kisah Yusuf alaihissalam? Orang yang jadi pembantu, jadi seorang hamba, dia sabar terhadap perintah-perintah Allah, dia sabar untuk tidak berlaku maksiat, kelak akhirnya menjadi seorang perdana menteri dan raja. Seorang permaisuri, dia kan termasuk dalam kategori raja, dalam kategori orang berkuasa yang bernama Zulaikha, yang dia menuruti hawa nafsunya, maka dia menjadi budaknya. Karena itulah, kendalikan nafsu kita. Kita punya nafsu, nafsunya banyak. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 3 macam nafsu. Ada amarah, ada lawamah, ada mutmainnah. Dalam kitab Qatrul Ghais, Imam Nawawi Al-Bantani membagi nafsu itu menjadi 7. Menjadi 7. Dirincikan lagi. Yang pertama itu nafsu amarah. Ini nafsu yang jahat, yang cenderung untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Bahkan dia senang berlomba-lomba untuk melakukan kejahatan. Orang pelacur misalnya, hari ini berapa yang dilayani laki-laki? 3. Kamu berapa? 4. Ya, saya kalah. Besok saya mesti 5. Nah, berlomba-lomba dalam keburukan. Paling motor. Hari ini dapat berapa kamu? 2. Kelompok sana 3. Wah, besok kita mesti lebih banyak. Nah, orang yang punya nafsu amarah, dia senang berlomba-lomba untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kemaksiatan. Sama seperti yang dilakukan Zulaikha, menuruti nafsu amarahnya, nafsu jahatnya. Dan orang yang punya nafsu amarah, dia bangga terhadap kejahatannya, bangga terhadap maksiat yang dilakukannya. Dan saya yakin yang di sini nggak punya tuh sifat-sifat atau yang namanya nafsu amarah. Karena nafsu amarah ini nafsu yang sangat buruk, bangga dengan perbuatan maksiatnya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu menuntun orang untuk melakukan berbagai macam kejahatan, berbagai macam maksiat. Kita punya nafsu amarah, cuman harus dikendalikan. Jangan sampai nafsu itu muncul ketika kita melakukan satu kejahatan kita bangga. Contohnya apa? Seperti tadi, kita ada jamaah misalnya mencuri. Yang dicuri sederhana, apa? Sendal. Sederhana nggak? Sendal. Kemudian dia cerita, oh saya mencuri sendal di Masjid Nurul Hidayah, sendalnya cakep. Gitu. Dia bangga tuh dapat sendal cakep. Nah, itu namanya orang yang masih punya nafsu amarah, nafsu yang menunjukkan seseorang, menuntun seseorang untuk melakukan berbagai macam maksiat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan tuh nafsu itu. Dan saya yakin orang yang udah ada di masjid ini, nafsu amarahnya udah lewat.
Karena nggak mungkin orang yang senang di masjid punya nafsu ammarah. Bisa jadi nafsunya nanti mutmainnah. Yang kedua, itu ada nafsu namanya lawamah. Ini kalau lawamah itu dia sudah mulai sadar, tahu yang namanya maksiat akibatnya adalah dosa, tahu kalau berbuat kebajikan dapat pahala, tapi masih berat untuk melakukan kebaikan, masih berat meninggalkan maksiat. Berbuat baik, kalau dia berbuat baik nggak tahan lama. Berbuat baik nggak tahan lama. Orang kayak begini, yang punya nafsu lawamah. Sholat jalan, maksiat nggak bisa ditinggalin. Nah, kita masuk nggak dalam kategori gitu tuh? Masih berbuat maksiat, juga berbuat kebaikan. Hatinya merasa berat untuk berbuat jahat, tapi masih pengen untuk melakukan. Nah, caranya gimana untuk menangkal nafsu lawamah ini? Perlu ilmu. Makanya banyak bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, nanti kebawahnya soleh. Bergaul dengan orang sholat, insya Allah ikut sholat. Bergaul dengan orang yang tukang mancing, insya Allah ikut mancing. Bergaul dengan orang yang suka jalan-jalan, ikuti jalan-jalan. Bergaul dengan orang yang senang duduk di majelis taklim, pasti duduk di majelis taklim. Karena itu teman juga mempengaruhi perbuatan kita. Pinter-pinterlah pilih teman. Boleh kita berteman sama siapa saja, tapi jadikan satu teman atau berapa teman yang bisa mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Apalagi di medsos ini temannya banyak, di grup kan banyak ya enggak? Nah, teman kita banyak luar biasa. Cari teman yang bisa mengantarkan kita untuk berbuat kebaikan. Orang yang punya sifat lawamah itu labil. Kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat jahat. Belum bisa istiqomah. Belum bisa istiqomah. Makanya perlu ilmu, perlu ngaji, perlu deketin orang-orang yang senang-senang berbuat kebaikan. Alhamdulillah teman kita di sini banyak. Teman namanya Bang Hasan aja dah. Insya Allah rajin ke majelis taklim, ya enggak? Malam Kamis diajak, malam Sabtu Minggu diajak, malam Selasa diajak, malam Rabu diajak, malam Jumat ikut tahlilan. Apalagi kalau ada ngundang, nanti malam haul di rumah Ustadz ini. Jawaban Bang Hasan? Ini hobi saya, tapi nggak pernah nongol. Ini hobi saya. Dia lihat mana orangnya. Kagak ada. Gitu. Hobi baca undangan, ya. Hobi baca undangan. Tapi dia udah doain tuh, ya. Saya nggak bisa hadir, tapi saya mendoakan orang yang haul. Nah, udah cakep ya. Gitu. Yang ketiga ada nafsu namanya mulhimah atau disebut juga mulhamah. Al-Quran menyebutkan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Di situ Allah kasih petunjuk jalan ketakwaan, ada jalan kesesatan. Nah, orang yang punya dalam kategori nafsu mulhimah ini, dia sangat berat untuk berbuat baik. Berat banget. Ya, berat. Kayak sedekah ini berat gitu. Tapi kalau udah biasa ringan, ya. Tapi udah mulai timbul nih. Sudah mulai timbul takut sama Allah untuk berbuat maksiat. Sholat jalan, maksiat jalan, tapi udah mulai takut. Udah mulai takut. Tong, ikut saya yuk, mana? Ada Galatama. Di mana? Tuh di Kebagusan belakang. Perlombaan apa tuh? Tiketnya berapa? 200.000. Hadiah apa? Umroh. Mancing hadiahnya umroh. Ada yang begitu? Ada, jangan diikutin. Walaupun baik hadiahnya umroh, tapi mancing pakai duit haram, judi. Saya ingetin berkali-kali begini, Mak. Kenapa? Pada kagak mau kapok, kalau nggak sadar, gitu kan. Masa iya judi? Nah, itu kan dapatnya ikan.
Oh. Ya emang judi. Kenapa? Ada yang dipertaruhkan. Ya, ada yang dipertaruhkan. Ada yang nggak paham dulu. Itu mancing itu haram. Tadinya dia hobi mancing di laut, hobi mancing di empang, kagak mancing. Kenapa? Kata Ustaz Sahab haram mancing. Padahal mancing yang pakai lomba itu yang haram. Termasuk lomba kicauan burung. Ada nggak? Ada. Kalau dia pakai bayar, termasuk judi. Ya. Ada lagi yang terselubung. Ini saya sering berdiskusi sama teman-teman, sama guru-guru agama. Perlombaan musabaqah tilawatul Quran. Cakep nggak? Perlombaan azan. Cakep nggak? Perlombaan hafalan Quran. Cakep nggak? Semuanya perlombaan agama. Peserta bayar setiap lomba 30.000. Saya sering tanya tuh, itu pendaftarannya buat apa? Buat bayar juri apa hadiah? Buat bikin sertifikat sah, sama piala. Saya bilang haram. Wah, haram? Karena dipakai buat hadiah. Kalau ada sponsornya, duit yang 30.000 itu untuk bayar juri boleh. Itu. Makanya di sekolah saya itu paling sering nggak ikut lomba. Kenapa? Saya selalu nanya, ada pendaftaran futsal, berapa bayarnya? 500.000 Pak. Tanyain, itu 500.000 buat apa? Buat beli bola, buat bayar sewa lapangannya, buat bayar wasitnya, buat konsumsi peserta, atau buat apa? Kasih tahu, buat ini Pak, ini. Dan yang terakhir itu buat hadiah pemenang. Gak usah ikut. Kenapa? Judi. Makanya sekolahnya kagak ada piala. Kagak ada piala. Kenapa begitu? Emang judi. Makanya mesti rajin-rajin nanya itu. Yang kayak begitu. Kalau ada perlombaan, bayar gitu. Nah, orang yang masih punya nafsu lawamah ini, dia ini masih berhadapan dengan maksiat. Nah, hatinya itu susah untuk melawan maksiat. Makanya perlu dikasih ilmu tentang mana haram, mana halal. Harus tahu mana yang wajib, terutama yang fardu ain. Sehingga dia ketika tahu fardu ain, dia akan melaksanakan fardu ain tersebut. Nah, orang tingkatan ini ada sama kita. Kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat jahat. Makanya perlu lagi yang namanya ilmu. Tahu mana yang fardu, tahu mana yang sunnah. Nah, yang keempat, ini udah batuk-batuk ini. Nah, kalau yang ketiga, cara lawannya itu dengan banyak zikir. Banyak zikir. Karena yang bisa menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat, dia dekat sama Allah. Berzikir dengan menyebut asma Allah akan menjadikan dia tambah dekat sama Allah, terlindungi sama Allah. Zikirnya apa? Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu zikirnya itu aja, 3 ya. La ilaha illallah, astaghfirullahalazim, sama Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu zikir yang jangan ditinggalin walaupun cuma sedikit. Saat saya kuatnya cuma 10 sehari, nggak apa-apa. Habul a'mal lillahi ta'ala adwa muha wa inqalla. Amal yang paling disukai sama Allah itu amal yang terus menerus walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Baca Quran tiap hari cuma mampu sayat, alhamdulillah. Hari ini baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Shadaqallahul azim. Besok tembutin lagi, Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, Shadaqallahul azim. Dikit nggak? Dikit. Tapi rutin. Ada orang baca Quran 1 juz. Hari ini baca 1 juz. Besok off, besok off, besok off, ketemu lagi tahun depan. Nah,
Itu yang parah, nggak boleh gitu. Sedikit tapi terus menerus, ya, sedikit terus menerus. Dan saya yakin orang yang baca Quran, baca Yasin, nggak mungkin tapi Yasin doang, ya kan? Iya. Yang selanjutnya itu nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang baik, nafsu yang hatinya tenang, selalu rindu untuk berbuat kebaikan. Dia pokoknya menunggu-nunggu untuk berbuat baik. Habis sholat maghrib, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikum. Kemudian zikir, selesai. Dia nunggu kapan waktunya sholat isya. Baik nunggunya di masjid maupun nunggunya di rumah. Karena ada yang nunggunya di rumah. Tapi dia nunggu kapan datangnya waktu sholat isya. Begitu datang waktu sholat isya, dia sholat langsung. Dia rindu, pengen ketemu dengan sholat subuh. Maka itu dia bangun sebelum subuh. Bangun jam 3, bangun jam 4. Dia sholat tahajud. Kemudian dia tunggu waktu subuh. Jadi orang yang punya nafsu mutmainnah, dia rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya sifat seperti ini, yang makruh jadi haram sama dia. Yang makruh jadi haram. Yang sunnah jadi wajib sama dia. Duha sunnah enggak? Salat duha sunnah, sudah karena sunnah. Kemudian dia terbiasa, seakan-akan jadi wajib sama dia, nggak mau tinggalin. Sahabat, sholat tahajud sunnah apa enggak? Sunnah, tapi seolah-olah jadi wajib sama dia. Begitu nggak dikerjain, hatinya itu merana, hatinya sedih. Itu orang yang punya sifat atau punya nafsu mutmainnah. Dan saya yakin ini banyak yang sudah masuk dalam kategori nafsu mutmainnah, hatinya rindu sama Allah, senang bertemu dengan Allah, menunggu-nunggu waktu sholat. Dan emang kita hidup ini cuma dua menunggu. Satu, nunggu waktu sholat. Dua, menunggu datangnya malaikat Israel. Udah itu doang. Yang lain kan cuma ya sampingan aja. Kita cuma dua menunggu waktu sholat dan menunggu datangnya malaikat Israel. Makanya kalau kita sudah sampai tingkatan seperti itu, bagi kita itu udah cukup. Tingkatan yang nafsu mutmainnah itu udah cukup. Kenapa? Karena itulah jalan menuju surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepadaku dengan redha dan diridhai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok golongan hamba-hambaku. Jadi yang diakui jadi hamba Allah adalah orang yang punya nafsul mutmainnah. Wadkhuli jannati, kalau sudah punya nafsul mutmainnah jadi kelompok hamba-hamba Allah, maka masuklah ke dalam surga. Dan jadi hamba Allah itu adalah predikat yang luar biasa. Kalau kita dianggap hamba sama Allah itu bagus. Kalau kita kan ngaku-ngaku hamba Allah, benar nggak? Iya. Dan hamba Allah itu biasanya infaknya sedikit. Benar. Gitu. Ada misalnya hamba Allah 100.000. Nah, kalau ditulis misalnya Dul 200.000. Nah itu. Makanya hamba Allah itu hamba yang, kalau kita ngakunya hamba Allah, infaknya sedikit. Seharusnya hamba Allah itu infaknya banyak. Gitu. Makanya kalau mau nulis, tulis aja namanya, nggak apa-apa, nggak usah malu. Coba Sahabudin 50.000, mampunya segitu, ya nggak? Khawatir kita nyebut hamba Allah, Allah nggak ngakuin kita sebagai hamba, gitu. Kata hamba Allah, lah hamba Allah segitu, hamba Allah 5 juta, nggak apa-apa. Hamba Allah 5 juta, gitu. Hamba Allah 10 juta, hamba Allah 20 juta, nggak apa-apa nyebut hamba Allah, gitu. Tapi kalau kita kan kalau hamba Allah sedikit gitu. Kayak saya tanya, ini hamba Allah berapa nih?
50.000, 50.000. Nah, karena apa tuh? Nggak pengen diketahui. Nggak usah takut, nggak usah malu. Emang kemampuan kita segitu, ya nggak? Ya, saya kalau nyumbang 10.000 ya 10.000, ngapain? Emang kemampuannya segitu. Gitu. Bahkan kalau orang nyumbang 10.000 dan dia punya duit hanya 100.000, maka dia nyumbangnya berapa? 10% dari penghasilannya. Banyak nggak? Banyak. Saya bilang 10.000 dikit. Banyak, karena kemampuannya segitu 10%. Orang punya duit 10 juta, nyumbangnya misalnya 200.000, berapa persen? Nggak sampai, 1%. Atau nyumbangnya, orang punya duit 10 juta, nyumbangnya 100.000, kan cuma 1%. Tapi orang yang nyumbang 10.000, berapa persen tadi? 10%. Jadi nggak usah malu. Memang kemampuan kita segitu, ya nggak? Memang kemampuan kita segitu. Kalau saya ngumpulin uang untuk kegiatan kuliah subuh, ada yang transfer, bantuin, alhamdulillah. Tulis namanya. Walaupun hanya 50.000, walaupun hanya 20.000, dan jangan mencela orang yang menilai sedekahnya sedikit. Bisa jadi dia itu sedekahnya banyak, di rumah cuma punya duit 20.000, kemudian dia hanya bisa bersedekah 20.000, hampir 50% sedekah, ya nggak? Tuh, makanya sedikit apapun kita terima, alhamdulillah, dan jangan merasa wah saya cuma bisa sedikit. Justru dalam pandangan Allah yang sedikit itu adalah banyak. Bisa jadi yang banyak dalam pandangan Allah sedikit. Kenapa? Punya duit 100 juta, nyumbangnya sejuta. Itu cuma berapa persen gitu, ya. Nah, yang selanjutnya adalah nafsu radiyah. Kalau orang punya nafsu radiyah ini, dia itu kena musibah, alhamdulillah. Apapun keputusan Allah, alhamdulillah. Anak yang meninggal, alhamdulillah. Nah, kalau kita belum sampai ke situ tuh, kita cukup di nafsu mutmainnah. Kalau radiyah, nafsu radiyah, segala keputusan Allah dia syukurin. Nah, kita belum sampai kayak begitu. Yang keenam, nafsu mardiyah. Kalau mardiyah itu penglihatannya, pendengarannya, kelakuannya itu sudah dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala, dan kita belum sanggup seperti itu. Itu tingkatan wali. Yang terakhir, nafsu kamilah. Nafsu kamilah itu nafsu yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, nafsu yang sempurna. Kita hanya cukup sampai nafsu mutmainnah saja, itu udah bagus. Kalau radiyah, saya yakin susah, sangat susah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Saya informasikan hari ini ada santunan yang saya izin ya. Santunan jam berapa? Jam 2 siang. Jam 2 siang di Nurul Hidayah. Ya, kalau kita memang tidak termasuk dalam kategori yang menerima bantuan, boleh hadir untuk apa? Menyaksikan. Dan nanti sebagai saksi, oh saya pernah hadir di dalam penyantunan, walaupun saya nggak nyumbang, tapi saya ridho, saya seneng orang berbuat baik. Mudah-mudahan tahun depan Allah berikan kita rezeki untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan santunan GKC, FNH, dan UES. Alhamdulillah saya yakin tahun ini meningkat kali ya, meningkat luar biasa. Saya lihat di status Haji Hussein itu hampir kagak muat rumahnya kagak muat naruh apa tuh barang-barang itu. Kayaknya perlu pelebaran lagi buat barang khusus nanti ya, cari gudang khusus buat naruh sembako yang akan dibagikan untuk masyarakat di sekitar RT 6, RT 10, RT 11, satu RW, Masya Allah, 12 RT, ya, satu RW. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat lagi. Syukur bisa 1.000 teng-tengan ya, dan itu saya yakin bisa tercapai. Kenapa? Tiap tahun angkanya meningkat, ya. Tiap tahun angkanya meningkat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah berikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin.
Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.